Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Junas Arts. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang tempat-tempat ya, atau ya kayak sosial media atau website gitu yang saya rasa cukup strategis atau yang sering dipakai orang buat open commission, baik itu open commission gambar atau cerita atau komik gitu. Disclaimer dulu ya, ini sebenarnya cuman kayak ya sepengetahuan saya, sepengalaman saya gitu, jualan atau mengetahui tempat-tempat ini, baik dari saya sendiri yang sudah riset dan juga dari teman-teman Facebook saya yang seperjuangan, yang sama-sama jualan gambar gitu. Dan saya nggak bisa menjamin juga kalau di setiap tempat ini kalian bakal laris manis, soalnya rezeki orang tempatnya beda-beda ya, pasarnya beda-beda. Jadi kita nggak bisa berekspektasi, oh kalau kata orang di sini ramai banget, saya kesini langsung ramai, belum tentu juga gitu. Jadi ini cuman kayak rekomendasi saja. Terus biar bisa kalian cobain gitu satu-satu, nanti yang mana yang menurut kalian cocok sama jualan kalian, sama pasar kalian, pembeli kalian gitu. Oh ya, nanti setiap rekomendasi tempatnya saya akan usahakan kasih screenshot tampilan beranda di tiap-tiap tempatnya ya. Semoga saya bisa akses semua tempat-tempat yang saya rekomendasikan, dan semoga kalian juga bisa nyobain nih satu-satu dan mana yang paling cocok sama kalian. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, ini saya bagi menjadi dua ya, yang satu website, yang satu sosial media. Dan saya bikin juga masing-masing dua versi, yaitu versi yang Indonesia yang kayak lebih ke Indonesia, penjual-penjual Indonesia dan pembeli-pembeli Indonesia, dan versi internasional yang cakupannya bukan cuma di Indonesia gitu. Yang pertama untuk website yang Indonesia ini jujur saya nggak terlalu banyak nemu ya, soalnya memang mungkin belum ada, atau saya yang kurang explore, saya kurang tahu. Kalau teman-teman nanti ada tahu, ada info, bisa tulis di kolom komentar biar yang lain juga bisa tahu. Yang pertama ada komik.id, ini tampilannya kayak gini. Singkatnya aja, komik.id ini utamanya itu kayak kalian upload komik ya, ya kayak webtoon gitulah. Kalau dari yang terkenal kan webtoon gitu. Kalau Indonesia itu komik.id. Ini menurut saya kayak friendly banget ya, bersahabat banget untuk kreator-kreator yang masih belajar, maksudnya kayak yang masih merintis gitu. Jadi untuk yang masih pemula-pemula ini lumayan banget kalau mau nyoba bikin komik terus diupload di sini. Kelebihan yang saya suka adalah kan saya ngikutin Instagramnya web ini ya, komik.id. Dia itu menyediakan fasilitas kalau tiap pembaca yang datang membaca di komik kita, membaca komik kita, itu setiap pengunjung itu ada poin rupiahnya gitu. Jadi kalau webtoon kan kita mau menduitkan ya, menguangkan itu menunggu kayak
oh ini harus terkenal dulu, harus banyak subscribernya dulu, like-nya harus banyak dulu gitu kan. Tapi kalau komik.id ini enggak, dari awal gitu kalau ada yang membaca ya nanti ada poinnya sendiri gitu, setiap satu pembaca berapa 0,0 berapa rupiah gitu, saya lupa, nanti saya cantumkan. Kalau saya sempat saya cantumkan juga rate bayarannya gitu. Kalau nggak salah komik.id juga ada yang novel deh, versi novel, atau bisa upload novel juga, tapi saya kurang explore dan kurang terlalu ditonjolkan kalau menurut saya. Namanya juga komik.id ya, pasti yang utama ditonjolkan adalah komik-komiknya. Kalau kalian masuk pertama kali di komik.id itu kalian bisa langsung lihat kayak range kreatornya atau komikusnya itu dari yang mohon maaf pemula banget gitu, yang gambarnya masih hitam putih gitu, sampai yang profesional yang kayak pewarnaannya udah keren-keren gitu ada di sana juga. Jadi silahkan dicoba kalau kalian pengen nyoba untuk menjadi komikus atau mangaka dan mau mencoba menuangkannya ya. Selanjutnya masih yang di Indonesia, ini ada arxis.id. Ini sebenarnya jangkauannya bukan buat orang Indonesia doang, dan kayaknya tampilan awalnya juga berbahasa Inggris gitu, tapi kreatornya dari orang Indonesia. Sering promosi di Facebook juga, kayak promosi website buatannya itu, dan saya kira tampilannya juga udah lumayan bagus sih, meskipun kata pembuatnya masih perlu dikembangkan di mana-mana gitu. Jadi ya dicoba aja kalau kalian mau nyoba open commission di sana. Oh ya, Arxis ini fokusnya lebih ke open commission ya. Jadi nggak khusus di komik atau novel atau tulisan gitu, tapi open commission secara umum. Open commission gambar secara umum gitu ya, kalian coba cek aja di dalamnya kayak apa. Saya sendiri juga nggak terlalu explore dalamannya kayak gimana, jadi karena saya belum pernah juga daftar, tapi kalau dari tampilan awalnya saya lihat sepertinya bagus deh, jadi kalian bisa coba. Nah sayangnya untuk website gitu saya nemunya baru 2 ini. Kalau kalian ada info lain bisa ditulis di kolom komentar, nanti biar yang lain juga ikut baca, ikut nyobain gitu. Terus ini masih di Indonesia ya, untuk sosial media ini menurut saya yang paling bisa kayak khusus orang Indonesia doang gitu, Facebook sih, Facebook group. Kalau kalian ke Twitter atau Instagram itu kalian udah kayak menjangkau orang internasional gitu, nggak bisa dibendung orang Indonesia doang. Jadi lebih, kalau kalian masih mau jualannya di Indonesia aja, ini Facebook group ya. Di grup-grup Facebook ini saya ini nemu 3 grup ya, grup Facebook. Yang pertama adalah Commission Corner Indonesia. Ini ya udah lama banget, dan saya udah tahu lama banget dari beberapa tahun yang lalu. Ini gede juga grupnya dan banyak banget pembeli dan penjual baik gambar maupun cerita, fanfiction gitu di sini. Kemudian bersanding dengan Commission Corner Indonesia, yaitu Commission Art Center Indonesia. Ya tampilannya kayak gini. Ini juga salah satu yang kayak hampir bersamaan lah sama Commission Corner Indonesia berdirinya. Kemudian ini saya nemu baru satu, yaitu Commission Cafe Indonesia.
Ini kalau saya lihat member di grupnya lumayan banyak, jadi kalian bisa coba gabung aja terus jualan di situ. Semoga beruntung, semoga laris manis di sana ya. Itu untuk sosial media yang fokus pembeli dan penjualnya itu orang Indonesia. Nah, kita lanjut ke yang internasional. Kalau kalian sudah punya PayPal, ya siap-siap go internasional gitu aja. Ya, untuk website ini saya nemu beberapa. Sebenarnya kayaknya ada banyak gitu, tapi yang sering dibicarakan di sana sini di grup-grup diomongin gitu, saya ada Fiverr atau Fiverr nih, fiverr.com. Ini tampilannya kayak gini. Kalau ini saya lihat penjualnya random banget ya. Jadi Fiverr ini bukan khusus untuk jualan gambar doang atau yang berhubungan sama seni-seni aja. Jadi kayak random banget, sampai ada yang voice actor, atau saya pernah dengar ada yang jualan doa gitu, aneh banget. Isinya itu kayak jasa-jasa yang random. Tapi juga banyak banget yang jualan gambar di sini. Dari logo, terus fan art anime, kemudian juga ilustrasi-ilustrasi gitu, banyak banget. Dari berbagai negara, pembelinya juga dari berbagai negara, dari yang personal, dari orang biasa gitu, sampai yang perusahaan-perusahaan juga kadang nyari-nyari di website. Jadi kalau kalian mau nyoba jualan di sana juga silahkan. Kemudian yang kedua, untuk website internasional ini ada artistandclients.com. Ini saya tahunya cukup lama, cuman ini kayak webnya itu kayak gimana ya, kayak kurang teratur gitu, kayak seadanya doang, agak gimana gitu ya, tampilannya kurang profesional lah untuk website sekelas jualan gambar internasional gitu. Ini setahu saya khusus untuk artis ya, jadi kayak untuk yang tukang gambar yang jualan ilustrasi doang, jasa ilustrasi gitu. Saya sendiri dulu pernah jualan di sini, tapi kayaknya kurang menarik perhatian pembeli, jadi saya ya udahlah, nggak saya terusin gitu. Tapi teman saya ada satu yang kayak sering dapat orderan dari sini, jadi ya saya, seperti yang saya bilang di awal tadi, kayak untung-untungan lah, jadi bisa berhasil bisa enggak, tapi ya paling enggak kalian coba dulu aja, siapa tahu beruntung, siapa tahu laris gitu. Lanjut, selanjutnya ada artstation.com. Ini kalau saya lihat-lihat ini kayak lebih ke mendisplay hasil gambar kita ya, tapi banyak juga yang kayak mengirim pesan ke artisnya, terus order gambar juga ada di sana. Dan kalau saya lihat, sekali lihat sepintas saja saya udah takut nih. Kenapa gitu? Soalnya ArtStation ini terkenal banget isinya itu para dewa ya. Gambarnya itu yang keren-keren, yang kece-kece. Meskipun ya kalau kalian cari-cari, kalian jelajahi lagi, ini banyak juga artis-artis yang pemula gitu, yang masih merintis gitu juga banyak kok. Cuman yang karena di display di awal gitu, yang paling menonjol gitu, yang gambarnya keren-keren banget gitu, jadi udah bikin minder para artis pemula. Tapi kalau kalian mau coba juga gak apa-apa, silahkan. Nah, selanjutnya ada DeviantArt. Ini web udah lama banget, tapi ya sampai sekarang sedikit banyak masih eksis lah, masih lumayan digandrungi orang-orang, dan pembeli sama penjual juga lumayan masih pada berkeliaran lah ya di sana. Meskipun kalau dari dulu sampai sekarang tampilannya itu ya nggak ada perubahan yang signifikan ya, kelihatannya kayak nggak dikelola gitu. Ya kalau kalian mau coba silahkan aja. Ini
hampir mirip kayak ArtStation tadi, lebih ke kayak mendisplay portfolio, mendisplay hasil gambar kalian gitu. Tapi kalau kalian di deskripsinya atau di captionnya bilang open commission, nanti ya kalau kalian beruntung ada aja yang pesen gitu, kayak message atau ngirim pesan ke kalian atau DM lah istilahnya ya, nge-DM kalian gitu terus pesan gambar gitu ya. Untung-untungan aja dicoba, nggak apa-apa. Ini yang terakhir, website internasional, yaitu ada sketchmob.com. Ini kalau saya lihat meskipun nggak ada peraturan khususnya ya, tapi kebanyakan yang posting jualan di sini itu stylenya anime semua gitu, kayak banyak banget rata-rata anime. Pembeli sama penjualnya nggak terlalu rame sih. Mohon maaf, penjualnya rame tapi pembelinya ya nggak terlalu lah kalau saya lihat. Tapi di sini saya nemu, alhamdulillahnya saya dapat nemu satu kayak pelanggan tetap lah, saya bilang begitu. Padahal saya juga nggak terlalu update harga, update sampel di sana, nggak terlalu promosi juga. Tapi ada klien satu yang nyantol gitu, udah mungkin 5 kali lebih pesan gambar di saya, alhamdulillah. Tapi cuma satu itu doang, yang lain itu jarang ada yang nyantol gitu. Hampir saya kayak terbengkalai, akun saya hampir terbengkalai, tapi karena ada klien satu itu ya kadang masih saya urusin dikit-dikit lah. Tapi juga ada yang rame banget saya lihat di review-review jualan yang lain gitu, yang rame gitu, kayak pembelinya rame banget. Jadi kalian bisa coba aja posting jualan di sana, ya siapa tahu dapat pembeli atau pelanggan tetap, atau alhamdulillah kalau rame gitu. Nah, kemudian untuk sosial media ya yang internasional, ya semua sosial media bisa kalian pakai buat promosi gambar kalau kalian sasarannya pembeli internasional. Contoh kalau Instagram ya. Oh ya, ini lebih ke tips aja ya. Biasanya yang paling ngena itu kalau kalian main sama caption atau hashtagnya. Instagram, Twitter itu kalau kalian hashtagnya bagus itu biasanya dapat aja pembeli atau orang yang nanya-nanya orderan gitu. Ya tentu saja deskripsi profil kalian juga harus menunjukkan kalau oh saya sedang open commission nih gitu. Jadi orang nggak sungkan untuk nanya-nanya. Hashtag yang biasa saya pakai gitu ya hashtag commission, hashtag open commission, hashtag art commission, commission art gitu-gitulah. Kalian bisa explore lagi, dicoba gitu kata-kata hashtagnya. Meskipun nggak sering ya, kalau saya pribadi sih nggak terlalu sering dapat orderan dari Instagram sama Twitter, tapi adalah 1-2 kali gitu. Nah kalau Facebook gitu hashtag nggak terlalu ngaruh ya, nggak terlalu ngaruh, lebih ke grup. Kalau kalian gabung di grup khusus jualan gambar, khusus open commission gitu, jadi grup-grup itu yang mewadahi pembeli dan penjual gambar. Kalian bisa search aja art commission, nanti banyak banget grupnya. Kalian bisa coba bergabung di grup-grup yang menurut kalian cocok gitu, yang anggotanya banyak. Terus promosi jualan kalian di sana, siapa tahu dapat pembeli gitu kan. Pokoknya intinya dicobain aja lah. Ini namanya yang untuk pertama kali ya, untuk pemula ini jangan ragu untuk nyoba-nyoba gitu. Kalau nggak laku ya nggak apa-apa, namanya juga jualan kan, namanya juga jualan. Terus awal-awal gitu nggak apa-apa, nanti dicoba lagi, dikembangkan lagi, sambil jalan sambil diperbaiki gitu pokoknya. Saya rasa cukup untuk pembahasan di video kali ini ya, meskipun ya sedikit, nggak terlalu banyak juga saya berikan rekomendasi, tapi paling nggak kalian bisa punya gambaran dimana aja yang bisa kalian coba.
Nah, untuk teman-teman yang mungkin pernah nyoba, oh kayaknya saya pernah nyoba di website ini deh, kok nggak disebutin gitu. Ya kalian coba tulis aja di kolom komentar. Nanti yang lain kalau ada yang mau nyoba juga silahkan gitu, buat nambah-nambah referensi buat yang lainnya. Yang saya sebutkan itu yang saya tahu aja soalnya, jadi terbatas banget. Kalau kalian ada rekomendasi lainnya silahkan ditulis di kolom komentar aja. Oke, sekian untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, ada saran dan kritik, bisa tulis saja di kolom komentar. Saya balas satu-satu kalau saya ada waktu ya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.